Bagaimana jika dunia akhirnya berhasil? Tidak ada krisis iklim, tidak ada perang besar, tidak ada kelaparan secara massal. Namun manusia justru bertanya, kalau semuanya sudah cukup, kenapa aku merasa kosong? Nah, di dalam novel ini tidak dimulai dengan ledakan-ledakan, ia dimulai dengan keresahan kecil di dalam dada. Dan dari situlah perjalanan ini dimulai. Di video kali ini, kita akan mendengarkan ringkasan cerita dari sebuah novel fiksi ilmiah yang sangat berbeda. Bukan tentang menyelamatkan dunia, melainkan bagaimana mencari makna hidup ketika dunia sudah selamat. Inilah novel A Plasm for the Wild Build. Cerita ini berlatar belakang di Panga, sebuah dunia yang pernah mengalami kehancuran ekologi yang sangat besar. Manusia dulu hidup seperti ketika hari ini, melakukan eksploitasi, membangun tanpa henti, dan lupa berhenti. Sampai akhirnya alam pun menjadi runtuh. Namun alih-alih mengulang kesalahan, manusia di Panga memilih jalan yang berbeda. Mereka membangun masyarakat secara berkelanjutan, membatasi teknologi yang berlebihan, dan yang paling radikal, mereka membebaskan robot-robot yang ada di sekitar mereka. Robot di Panga awalnya diciptakan untuk membantu manusia. Namun suatu hari, para robot ini mengajukan suatu permintaan yang cukup sederhana. Mengapa kami ada? Manusia tidak punya jawaban. Dan karena itu, manusia memutuskan sesuatu yang tak pernah dilakukan di dunia lain, yaitu mereka membiarkan robot itu pergi. Kemudian robot meninggalkan kota, masuk ke alam liar, hidup sendiri tanpa ada manusia. Dan selama ratusan tahun, tidak ada kontak antara manusia dan robot. Dan sampai pada suatu hari, pertemuan itu terjadi kembali. Tokoh utama kita adalah sibling Dex. Dex adalah seorang timong. Pekerjaannya sederhana tetapi penuh makna. Mereka berkeliling dari desa ke desa, menyeduh teh, dan mendengarkan cerita dari orang-orang yang ada di sana. Dex membantu orang lain untuk menenangkan diri, mengurangi keresahan, dan menemukan jeda di hidup mereka. Namun ironisnya, Dex sendiri justru merasa tidak tenang. Ada perasaan hampa yang tidak bisa dijelaskan. Apakah hidupku ini cukup berarti? Suatu hari, kegelisahan Dex mencapai titik yang tidak bisa diabaikan. Mereka memutuskan meninggalkan rute biasa. Dex berjalan ke alam liar, tempat yang jarang disentuh oleh manusia. Tempat para robot dulunya pergi. Ini bukan perjalanan heroik, tidak ada misi besar, hanya satu tujuan sederhana, yaitu mencari jawaban atas rasa hampa yang dirasakan. Di tengah hutan, Dex bertemu sesuatu yang mengubah segalanya. Seorang robot bernama Moskap. Moskap adalah robot pertama yang kembali menemui manusia setelah ratusan tahun. Dan ia datang dengan satu pertanyaan, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia? Bukan apa yang diinginkan, bukan apa yang dikejar, tetapi yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia di dalam hidupnya itu. Kemudian Dex tidak punya jawaban. Dan untuk pertama kalinya, manusia dan robot berjalan bersamaan. Dex dan Moskap berjalan bersama melewati alam liar. Mereka berbincang tentang hidup,
pekerjaan, tujuan, dan kelelahan. Moskap heran melihat manusia. Sudah punya rumah, tapi jarang merasa cukup. Punya komunitas, tapi sering merasa kesepian. Punya waktu istirahat, tapi mereka bersalah saat berhenti. Dex di sisi lain mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Ia telah membantu banyak orang, namun belum pernah benar-benar mendengarkan dirinya sendiri. A Plasm for the Wild tidak berbicara tentang penderitaan besar, ia berbicara tentang kelelahan yang tidak terlihat. Kelelahan karena harus selalu berguna, kelelahan karena harus punya tujuan, kelelahan karena merasa hidup harus berarti. Melalui percakapan Dex dan Moskap ini, novel ini mengajukan pertanyaan lembut namun tajam. Apakah kita harus punya tujuan untuk berhak hidup? Judul novel ini seperti doa, sebuah mazmur, bukan doa untuk manusia super, bukan doa yang ditujukan untuk kepada para pahlawan, tetapi doa untuk yang sudah lelah, yang lagi bingung, dan yang merasa biasa-biasa saja. Novel ini berkata pelan, menjadi ada saja sudah cukup. Nah, dan di akhir cerita ini tidak ada jawaban yang mutlak. Moskap belum menemukan jawaban yang final, Dex belum sepenuhnya sembuh dari gelisah, namun mereka menemukan sesuatu yang lebih penting, yaitu izin untuk tidak tahu, izin untuk beristirahat, izin untuk hidup tanpa selalu mengejar makna yang besar. Dan dunia harus tetap berjalan. A Psalm for Wild bukan novel yang mengubah hidupmu dalam satu malam. Ia mengubah cara kamu untuk bernapas. Ia tidak mendorongmu untuk maju. Ia duduk di sampingmu dan berkata, "Kamu tidak rusak. Kamu hanya lelah." Terima kasih sudah mendengarkan ringkasan cerita dari novel ini. Jika kamu merasa ini bisa menemanimu, silahkan like, subscribe, dan bagikan. Dan sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya. Semoga hari ini kamu memberi dirimu sendiri sedikit ruang untuk berhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.